Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan yaitu superkonduktor pada motor 3 fase. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lukri Mailandan Bersaleh dengan NIM akhir 123. Saya Muhammad Padang Tazaka dengan NIM terakhir 121. Saya Dusiro Kuncoro dengan NIM akhir 93. Saya Rayhan Fareza Augusta dengan NIM akhir 97. Saya Muhammad Farhan Mustanir dengan NIM terakhir 111. Yang pertama, apa itu superkonduktor? Superkonduktor adalah material yang dapat menghantarkan listrik tanpa hambatan. Resistensi sama dengan nol. Ketika didinginkan hingga mencapai suhu kritis DC. Ketika menjadi superkonduktor, yang pertama, arus listrik dapat mengalir tanpa kehilangan energi. Yang kedua, material ini menolak medan magnet sepenuhnya atau efek Meissner, sehingga memungkinkan terjadinya levitasi magnet. Contoh superkonduktor yaitu NBTI, NB3SN, YBCO, dan BSCCO. Next. Motor 3 fase konvensional. Yang pertama menggunakan kumparan tembaga motor 3 fase. Biasanya memakai kumparan tembaga sebagai pengantar utama untuk menghasilkan medan magnet. Tembaga dipilih karena konduivitasnya tinggi tetapi tetap memiliki resistansi listrik. Yang kedua, kerugian I kuadrat R tinggi. Karena kumparan tembaga mempunyai resistansi, maka timbul kerugian panas atau losses yang disebut I kuadrat R. Semakin besar arus I, semakin besar energi hilang dalam bentuk panas. Kerugian ini membuat motor lebih mudah panas dan mengurangi efisiensi. Yang ketiga, batas kerapatan arus rendah. Tembaga tidak bisa dialiri arus terlalu tinggi karena yang pertama akan menimbulkan panas berlebih. Yang kedua, dapat merusak isolasi kumparan. Yang ketiga, motor konvensional memiliki batas maksimal arus yang bisa digunakan tanpa resiko overheating. Yang keempat, efisiensi 85-95%. Efisiensi motor 3 fase konvensional biasanya berada pada kisaran 85-95%. Artinya, ada 5-15% energi listrik yang terbuang sebagai panas. Faktor utama penyebab adalah resistansi kumparan gesekan, mekanik, dan rugi-rugi inti besi. Next. Konsep motor superkonduktor. Pertama, tidak ada hambatan listrik. Karena hambatan sama dengan nol, jadi tidak ada panas terbuang, tidak ada rugi-rugi tembaga atau copper loss, dan arus listrik bisa sangat besar tanpa kehilangan daya. Ini membuat motor sangat efisien. Kedua, menghasilkan medan magnet sangat kuat. Superkonduktor bisa membawa arus besar tanpa kehilangan energi, menghasilkan medan magnet yang jauh lebih kuat dibanding motor biasa. Torsi besar walaupun ukurannya motornya kecil, dan medan magnet kuat ini dipakai untuk menghasilkan gaya Lorentz yang memutar rotor. Yang ketiga, efek Meissner. Superkonduktor menolak medan magnet. Magnetic flux expulsion. Akibatnya, medan magnet stator lebih terfokus, tidak bocor keluar, dan torsi lebih efisien. Ini sebabnya motor superkonduktor sangat kuat tetapi tetap dingin. Yang keempat, pendinginan.
cooling system. Agar material menjadi superkonduktor, motor harus didinginkan dengan nitrogen cair 77K untuk superkonduktor suhu tinggi HTS, helium cair 4K untuk superkonduktor suhu rendah LTS. Tanpa pendinginan, superkonduktor akan kehilangan sifatnya. Superkonduktor memanfaatkan material dengan hambatan nol dan medan magnet sangat kuat untuk menghasilkan motor yang jauh lebih efisien, lebih ringan, lebih kecil, tetapi lebih kuat dibanding motor konvensional. Tanpa konduktor tidak ada arus, tanpa arus tidak ada gaya, tanpa gaya motor tidak bisa berputar. Cara kerja motor superkonduktor. 1. Starter 3 pas. Menghasilkan medan magnet putar. Motor superkonduktor tetap menggunakan stator 3 pas seperti motor konvensional. Ketika arus 3 pas mengalir pada lilitan stator, terbentuk medan magnet berputar yang menjadi sumber gaya penggerak utama motor. 2. Rotor superkonduktor menghasilkan medan magnet sangat kuat. Rotor pada motor ini memakai bahan superkonduktor, sehingga hambatannya nol, jadi tidak ada panas akibat I kuadrat R. Dapat membawa arus jauh lebih besar. Akibatnya rotor menghasilkan medan magnet yang jauh lebih kuat dibanding rotor tembaga atau magnet permanen biasa. 3. Interaksi medan menghasilkan torsi besar. Ketika medan magnet putar dari stator berinteraksi dengan medan kuat dari rotor superkonduktor, gaya tarik-menarik atau dorong antar medan menjadi jauh lebih besar. Hasilnya, motor menghasilkan torsi yang sangat besar, bahkan pada ukuran yang lebih kecil. Efisiensi dan densitas daya meningkat drastis. Next. Struktur motor superkonduktor. Yang pertama, stator AC 3 phase. Bagian stator menghasilkan medan magnet berputar menggunakan arus AC 3 phase. Fungsinya sama seperti motor biasa, tetapi bekerja bersama rotor superkonduktor untuk menghasilkan torsi yang lebih besar. Yang kedua, rotor HTS coil atau YBCO. Rotor menggunakan kumparan superkonduktor HTS, high temperature superkonduktor. Jenis material yang digunakan adalah YBCO, yttrium barium copper oxide. Keunggulan, tahanan listrik sama dengan 0 saat dingin, sehingga arus sangat besar bisa mengalir tanpa rugi energi. Menghasilkan medan magnet kuat dengan konsumsi daya rendah. Yang ketiga, cryogenic chamber. Ruang kriogenik berisi LN2 liquid nitrogen atau nitrogen cair. Digunakan untuk menjaga rotor superkonduktor tetap berada pada suhu rendah sehingga bisa mencapai kondisi superkonduksi. Suhu LN2 sekitar minus 196 derajat Celcius. Yang keempat, thermal insulation atau isolasi termal. Lapisan isolasi yang mencegah panas dari luar masuk ke ruang kriogenik. Tujuannya mempertahankan suhu dingin LN2 agar konsumsi refrigerasi tetap hemat. Next. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, daya besar dengan ukuran kecil dan ringan. Superkonduktor dapat membawa arus besar tanpa rugi panas, memungkinkan pembuatan motor yang lebih kecil dan ringan dengan kapasitas daya yang sama. Yang kedua, superkonduktor mampu menghasilkan medan magnet besar, meningkatkan torsi, efisiensi, dan respon dinamis motor. Yang ketiga, kinerja lebih stabil, fluktuasi tegangan dan arus lebih rendah dan cocok untuk sistem presisi tinggi. Kekurangan, ketergantungan pada suhu superkonduktor
hanya berfungsi pada suhu tertentu sehingga memerlukan kontrol suhu yang ketat. Resiko quenching: jika suhu naik sedikit atau terjadi gangguan superkonduktor, kehilangan sifatnya berubah menjadi normal konduktor. Dapat menyebabkan kerusakan akibat lonjakan panas. Biaya material sangat tinggi. Kabel superkonduktor YBCO BI223 jauh lebih mahal daripada tembaga. Next. Aplikasi motor superkonduktor. Yang pertama, motor sinkron superkonduktor. Aplikasi motor kapal, pesawat listrik, motor industri besar. Penjelasan, motor superkonduktor menghasilkan medan magnet sangat kuat tanpa panas, sehingga torsi dan efisiensi meningkat. Yang kedua, ada motor induksi superkonduktor. Aplikasinya kompresor besar, pompa industri, petrokimia. Penjelasan, stator superkonduktor memiliki resistensi 0 sehingga rugi daya hilang dan motor tetap dingin saat beban tinggi. 3. Motor maglev. Aplikasi kereta maglev pada maglev Jepang. Penjelasan, superkonduktor menghasilkan gaya magnet besar untuk gravitasi dan propulsi sehingga kereta dapat maju sangat cepat. Yang keempat, motor traksi daya tinggi. Aplikasi kereta barang berat, kendaraan tambang raksasa. Penjelasan, mampu menghasilkan daya besar tanpa panas berlebih. Cocok untuk beban ekstrim. Yang kelima, turbin angin superkonduktor. Aplikasi generator turbin angin 10-20 MW offshore. Penjelasan, torsi besar dengan ukuran lebih kecil dan bobot lebih ringan, sehingga cocok untuk turbin raksasa. Yang keenam, motor propulsi kapal. Aplikasi kapal selam, kapal perang, dan kapal kargo. Penjelasan, motor superkonduktor memberikan torsi besar pada putaran rendah dan getaran rendah, ideal untuk ruang mesin terbatas. Kesimpulannya, motor 3 pas berbasis superkonduktor merupakan inovasi penting dalam teknologi mesin listrik karena menggunakan material HTS atau LTS yang memiliki hambatan nol pada suhu kritis dan mampu menghasilkan medan magnet sangat kuat tanpa rugi daya. Dengan mengganti kumparan tembaga pada motor atau stator dengan kumparan superkonduktor, motor dapat mencapai efisiensi hampir 100%, menghasilkan torsi yang jauh lebih besar dan memiliki ukuran yang lebih ringkas dibanding motor konvensional. Meskipun menawarkan banyak keunggulan, teknologi ini masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan sistem pendingin kriogenik, biaya material yang tinggi, serta risiko quenching. Namun demikian, motor superkonduktor sangat sangat potensial diterapkan pada kapal listrik, pesawat listrik, turbin angin, kereta maglev, serta industri berat, sehingga menjadi arah pengembangan masa depan teknologi motor listrik berdaya tinggi dan efisiensi maksimal. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.